Halo, nama saya Cecilia Febrianti Girsang, kelas 12 IP 1 dari SMA 17 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bersatunya Jerman. Alasan saya memilih materi bersatunya Jerman ini, menurut saya sendiri, saya bisa memahami isi-isi dari materi tersebut dan setiap pembelajaran pasti ada manfaatnya. Manfaatnya terutama sebagai kita para pelajar, itu adalah menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terhadap materi sejarah. Selain itu, kita dapat mengetahui kapan Jerman itu terbagi menjadi dua, mengapa Jerman ini bisa terbagi menjadi dua, bagaimana sih kondisi awal Jerman ini sebelum Jerman ini terbagi menjadi dua, bagaimana sih proses bersatunya Jerman kembali menjadi Jerman yang utuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ini dari mulai kondisi awal Jerman sebelum Jerman ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, awal mulanya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini melibatkan beberapa negara sehingga dibagilah menjadi dua blok, yaitu ada blok poros terdiri dari negara Jepang, Italia, dan Jerman. Blok sekutu itu terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina. Nah, Perang Dunia ke-1 yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 ini, setelah 20 tahun kemudian, Jerman ini menginvasi ke Polandia. Nah, tepat pada tanggal 1 September 1939 ini, Jerman ini menyerang sisi barat dari Polandia, dan hal inilah yang menjadi pemicu Inggris Prancis untuk melawan Jerman. Hal inilah menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu juga Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, pasca Perang Dunia berlangsung sejak tahun 1939, pasca Perang Dunia ini berlangsung, ini berdampak besar bagi Eropa. Salah satunya adalah Jerman. Kala itu muncul sebagai Nazi Jerman yang kuat di bawah pimpinan Adolf Hitler. Nah, Nazi Jerman ini bertemu dengan sekutu juga dengan Uni Soviet. Setelah Nazi Jerman ini jatuh dan perang ini usai pada tahun 1945, wilayah-wilayah yang tersisa di Jerman termasuk Berlin dibagi menjadi 4 zona militer. Nah, pada saat itu diadakanlah perundingan. Perundingan dengan Uni Soviet dengan sekutu. Sekutu adalah orang-orang yang menentang komunis. Di dalamnya terdapat negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Perundingan ini tidak berlangsung secara mulus karena Uni Soviet ini menentang atau menolak ada rekonstruksi Jerman pasca perang. Nah, Jerman inilah dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Timur oleh Uni Soviet, Jerman Barat oleh blok sekutu, di mana Berlin pun dibagi menjadi dua. Selain itu juga adanya perjanjian Potsdam. Isi dari perjanjian Potsdam ini sendiri adalah Jerman dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada Jerman Timur dengan Jerman Barat. Nah, selain itu juga Jerman harus membayar keseluruhan kerugian pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan dikeluarkannya perjanjian Potsdam, akhirnya Jerman ini benar-benar terbagi menjadi dua bagian. Nah, pada tanggal 23 Mei 1949, Jerman Barat yang dipengaruhi oleh blok sekutu mendeklarasikan sebagai Republik Federal Jerman, atau yang bisa kita sebut dengan Jerman Barat. Nah, hal ini juga memicu wilayah timur untuk melakukan hal serupa yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 1949, mendeklarasikan sebagai Republik Demokratik Jerman, atau yang bisa kita sebut dengan Jerman Timur.
Nah, pada akhirnya Jerman ini benar-benar terbelah menjadi dua, dan kota Berlinlah berada di tengah-tengah. Jadi kota Berlin juga dibagi menjadi dua. Kota Berlin ada sebagian dimiliki oleh timur, sebagian lagi dimiliki oleh barat. Akhirnya eh, akhirnya Berlin ini menjadi bagi dua, dan Jerman Barat ini pusat kota pemerintahannya berada di kota Bonn, sedangkan Jerman Timur pusat kota pemerintahannya berada di Berlin Timur. Berlin Timur. Nah, seiring berlangsungnya kehidupan ekonomi atau kehidupan masyarakat sangat berbeda dengan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Hal ini memicu Jerman Timur warga-warga Jerman Timur ini berlarikan diri ke Jerman Barat, dan kebanyakan warga-warga Jerman Timur yang melarikan diri itu kebanyakannya adalah tenaga ahli profesional, sehingga di Jerman Timur ini kekurangan tenaga ahli profesional karena banyak sekali yang melarikan diri ke Jerman Barat. Nah, antara tahun 1949 sampai 1961 sekitar atau sebanyak 2,7 juta jiwa warga Jerman Timur yang melarikan diri ke Jerman Barat. Hal ini memicu Jerman Timur untuk membangun sebuah pembatas. Nah, pembatasnya itu adalah dibangunlah dinding atau tembok besar sebagai pembatas Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, alasan yang dikemukakan oleh Jerman Timur ini adalah supaya warga-warga Jerman Timur ini tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh komunis. Tetapi itu hanya alasan semata, alasan utama atau alasan yang benar didirikannya tembok atau dinding yang besar ini karena Jerman Timur tidak mau lagi warganya, warga-warga yang lainnya, warga-warga yang ada di Jerman Timur ini melarikan diri lagi ke Jerman Barat. Akhirnya dibangunlah dinding besar ini atau tembok besar ini tepat di kota Berlin, karena kota Berlin ini adalah sebagai penengah antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1961 dibangunlah dinding besar atau tembok besar ini tepat di Berlin. Maka dinamakanlah sebagai tembok Berlin yang memisahkan antara kedua negara ini. Kedua negara ini adalah Jerman Timur dan Jerman Barat. Pada pertengahan tahun 1989, terjadinya perubahan politik radikal di bagian timur. Uni Soviet yang semakin melemah di dalam negara kekuasaannya, salah satunya adalah adanya penghancuran perbatasan fisik antara Austria dan Hungaria. Hal ini memicu warga-warga Jerman Timur melakukan eksodus besar-besaran ke Jerman Barat melalui jalan Hungaria ini. Dan pemerintah Jerman Timur ini bersikeras bahwa rakyatnya ini adalah kaum kriminal dan para pengkhianat. Akhirnya pemerintah Jerman Timur ini menyediakan kereta api bagi siapa saja rakyat yang mau pergi ke Jerman Barat. Hal ini menyulut pada warga Jerman Timur yang mayoritas Jerman Timur untuk melakukan aksi demonstran besar-besaran selama 2 bulan. Pada puncaknya itu pada tanggal 4 November 1989 di mana sekitar setengah juta demonstran berada di depan Alexanderplatz, di mana mereka melakukan aksi demonstran ini sebagai aksi damai. Lalu pada tanggal 7 November 1989 terjadinya pengunduran diri secara besar-besaran oleh kabinet di Jerman Timur. Nah, sehari kemudian muncullah pemerintahan baru untuk menggantikan pemerintahan lama, dan pemerintahan baru ini menghapus adanya perbatasan tembok dalam perbatasan Jerman Timur dan Jerman Barat. Akhirnya Jerman Timur dan Jerman Barat ini tembok yang berada di tengah-tengah yang bisa kita sebut tembok Berlin ini dibuka, dan banyak sekali masyarakat ini yang
lewat jalur tembok ini, dan pada tanggal 9 November 1989, seiring berjalannya waktu, mereka memberanikan diri untuk menghancurkan tembok atau pembatas antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Mereka memberanikan diri untuk menghancurkannya, untuk membobolnya. Nah, ini adalah aksi ini sebagai salah satu reunifikasi Jerman, atau penyatuan Jerman kembali menjadi satu kesatuan yang utuh antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Itulah materi mengenai bersatunya Jerman yang sudah saya jelaskan dari kondisi awal Jerman, perpecahan Jerman hingga bersatunya Jerman kembali. Nilai-nilai pembelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita simpulkan, nilai pembelajaran terhadap negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak suku, budaya, harus saling melengkapi, harus saling menghargai perbedaan, terhadap adanya keperbedaan tersebut. Tidak boleh tidak boleh memisahkan diri satu sama lain. Dan nilai pembelajaran yang dapat kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berada di kelompok yang berbeda dengan kita tidak boleh langsung memisahkan diri, tapi kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dengan kita. Jadi kita tidak bisa langsung memisahkan diri saja, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Dan ada yang lebih baiknya lagi, yaitu rakyat-rakyat Jerman yang bertekad keras untuk menyatukan Jerman kembali menjadi Jerman yang utuh, menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi negara satu, yaitu Jerman. Sekian dari video saya, sekian dari penjelasan saya terhadap materi bersatunya Jerman. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, maaf bila ada mungkin ada materi yang keliru yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk menambah wawasan kita terhadap sejarah-sejarah luar negeri, terutama sejarah yang sudah saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.